Ya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini ya kita masih diberi kesempatan ya dan juga diberi kesehatan ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat ya, juga bisa melaksanakan kegiatan rutin secara optimal ya, dan juga kita bisa menambah ilmu dengan diskusi dan yang lainnya. Dan untuk hari ini kita bahas masalah sistem pembayaran pada supplier ya, yang jatuh tempo dan mandor ya, jadi supplier dan mandor. Jadi sebelum kita sampai di supplier itu, kita lihat dari pertemuan yang kemarin, pembayaran ke kontraktor itu kita review sepintas ya. Jadi ada, kalau kita lihat di situ, kita melihat ada sistem pembayaran pemilik terhadap kontraktor dengan termin, lalu berdasarkan uang muka ya, dan juga ya berdasarkan ya waktu ya, berdasarkan waktu ya. Jadi berdasarkan waktu, jadi berdasarkan termin, uang muka dan waktu ya. Kita lihat di pertemuan kemarin ya. Jadi yang sering dipakai itu 3 hal itu. Jadi termin, uang muka, dan berdasarkan waktu. Kalau termin itu biasanya untuk proyek-proyek gedung ya, dan sipil juga ada. Hanya biasanya kalau sipil itu sudah siap dalam hal perencanaan secara jadi karena di sini kita dapatkan juga belum mewakili secara detail ya. Misalnya saja tiang panjang kita ukur dulu rencananya 10 meter, kenyataannya jadi 15 dan sebagainya. Nah, seperti itu sering terjadi ya. Itu di sipil ya. Terus yang berdasarkan waktu itu memang ya biasanya digunakan untuk yang pekerjaan-pekerjaan sipil jalan, itu cenderung ke berdasarkan waktu ya. Terus untuk yang uang muka biasanya untuk proyek-proyek yang mendesak ya. Jadi proyek yang mendesak butuh bantuan awal bagi kontraktor ya, supaya proyek cepat selesai ya, sehingga itu menjadi ya bagian dari proyek secara optimal. Lalu dari masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Itu kalau kita lihat. Kalau kita lihat dari termin ya, secara garis besar yang menentukan adalah pemilik ya, tertulis di dalam pasal yang ada di persyaratan administrasi ya, dan itu sudah diketahui sejak dini oleh kontraktor ya, begitu dia mendapatkan dokumen lelang ya. Jadi berdasarkan itu otomatis kontraktor sudah bisa memperkirakan saya butuh modal berapa supaya proyek ini bisa jalan, bisa lancar ya, dan tidak mengganggu ya, istilahnya itu pendanaan dari pihak kontraktor secara optimal ya. Itu termin, jadi sudah tertulis ya, sudah tertulis, sehingga kontraktor dari awal kalau mau ikut dia melihat di situ ya, oh ada 5 termin ya, oh berarti pembayaran pertama pada 20% ya, nilai kontraknya berapa, 10 M, berarti 20% yang harus saya siapkan untuk awal ya, berarti 2 M ya, 2 M harus kita siapkan supaya pekerjaan lancar. Kalau kurang dari itu bagaimana? Nah, ini harus hati-hati. Kalau sudah menjadi kontraktor di situ sudah harus bisa dari sejauh dini sudah mulai merancang ya. Terus saya sama dengan supplier sehingga pembayar ikut, sehingga proyek akan lancar. Itu termin ya. Semakin kecil capaian di awal atau semakin banyak termin yang digunakan, semakin ringan beban kontraktor. Misal saja pakai sistem 10 termin ya, berarti 10%, 20%, 30% dan seterusnya.
Berarti modal awal yang harus dipunyai 10%, ya. Kan lebih kecil, ya. Kalau saya bisa kerjasama dengan supplier berarti cukup 5%. Ya. Nah itu ya menjadi bahan pertimbangan di awal, ya. Oh saya harus pinjam bank, ya, bunganya berapa, ya. Nanti harus dikembalikan pada saat kapan, ya. Nah, itu dari situ, ya. Sehingga nilai bunga bank yang kita pakai dari pinjaman tadi, ya, itu masuk ke proyek, ya. Jadi masuk ke proyek. Kalau itu masuk ke proyek berarti harga penawaran kita lebih tinggi, ya. Kalau lebih tinggi kemungkinan menang juga kecil, yaitu yang harus hati-hati. Jadi penggunaan strategi menawar betul-betul diperlukan di situ. Itu yang termin, ya. Terus yang berdasarkan tadi dari termin, ya, di dalam flowchart-nya, ya, atau urutannya itu di sana pertama kritis yang pertama, ya, project manager, ya, harus melapor ke pengawas untuk dilakukan opname, ya. Jadi ada usulan dari project manager, ya. Nah, dari usulan tadi otomatis, ya, harus didapatkan, ya, kemajuan, ya, laporan kemajuan pekerjaan, ya. Dasarnya dari situ, ya. Kalau belum mencapai, ya, ditolak, ya. Itu termin, ya. Terus yang kedua berdasarkan, ya, waktu, ya. Jadi kalau berdasarkan waktu biasanya kontraktor menghitung, ya, lalu dari menghitung tadi dia menawar, ya, dengan waktu yang dia rencanakan berapa, ya, lalu dilakukan kompetisi, ya, di sana dibuka hasil pelelangan, ya, ternyata dari kontraktor A menawar X dengan waktu Y, ya, kontraktor B menawar B dengan, ya, waktu C, ya. Nah, nanti akan dilihat, ya, harga yang paling murah berapa, ya, lalu waktu yang masuk logika berapa, ya, itu pemenangnya seperti itu. Nah, setelah dia ditunjuk sebagai pemenang, ya, berarti waktu mengikat, ya. Misal saja Anda sebagai kontraktor menawar proyek, ya, ternyata penawarannya paling rendah, ya. Nah, waktunya di sana sudah sepakat 7 bulan, ya, berarti 7 bulan itu menjadi, ya, waktu yang mengikat kedua belah pihak. Sehingga berapapun hasil capaian yang didapat setiap bulannya pasti dibayar, ya. Nah, itu sudah tugas rutin pengawas di situ. Jadi pengawas itu secara rutin sudah melakukan tugas-tugas, ya, yang mana diharapkan, ya, setiap akhir bulan dia menghitung capaian kontraktor. Berapapun hasilnya dibayar, dilakukan opname-nya. Dan selalu, ya, tidak ada yang ditolak, berapapun hasilnya diterima. Nah, yang perlu dicermati di sini adalah hasil perhitungan yang bisa dipakai. Jadi hasil perhitungan di sini sebagai pengawas itu harus teliti, harus rinci, ya, sehingga karena itu di samping mengikat juga nanti akan berpengaruh di akhir, ya. Kalau proyek dinyatakan 100% itu berarti sudah tidak ada pekerjaan, ya. Nah, itu sering terjadi, ya. Jadi kalau kita melakukan kesalahan perhitungan capaian, ya, sudah 100%, ya, ternyata masih banyak pekerjaan yang belum diselesaikan. Ya, ini yang sering muncul, ya. Demikian juga tadi yang termin juga sama. Jadi yang termin juga dalam menentukan, ya, capaian, ya, itu yang bisa diterima adalah hasil capaian dari, ya, pengawas, ya. Jadi pengawas punya peran penting yang di situ dipakai sebagai acuan, ya, untuk termin, untuk laporan hasil setiap Sabtu, ya, atau mungkin juga setiap akhir bulan, yaitu di situ, ya. Itu yang berdasarkan waktu, ya. Untuk yang berdasarkan waktu itu memang, ya, membantu sekali bagi kontraktor. Jadi berapapun dia punya modal bisa ditempel dalam bentuk pekerjaan dan pasti dibayar di akhir bulan. Sehingga itu membantu, ya. Pada saat dia hanya punya modal sedikit, ya, ditempelkan, ya. Pada saat banyak juga ditempelkan, ya. Sehingga pembayarannya besar kecilnya tergantung dari capaian, ya. Tapi di akhir waktu kontrak harus selesai, ya. Kalau tidak juga kena, ya, sanksi, kena denda, ya.
Nah, itu yang harus hati-hati. Jadi harus bisa melihat ya logika yang bisa saya pakai, misalnya saja 1 bulan saya maksimal yang bisa saya pakai dengan sumber daya yang saya punyai itu menyelesaikannya 15% ya itu harus dijaga. Kalau dipaksakan 20 pasti terganggu ya. Karena sumber dayanya sudah ya, harus menambah dan itu sulit untuk didapatkan dalam pelaksanaan. Yang ketiga uang muka. Jadi uang muka itu diberikan untuk membantu kontraktor untuk mengawali pekerjaan. Ya. Kalau Anda bisa juga memahami bahwa setiap mengawali proyek itu butuh dana cash yang tidak sedikit. Ya. Jadi bukan dana istilahnya itu hutang dulu itu bukan, tapi cash yang siap. Ya. Sebagai contoh jalan kerja ya. Yang ada di luar berarti berhubungan dengan pihak ketiga. Ya, pihak ketiga bisa pemerintah daerah, bisa juga masyarakat sekitar, bisa juga perorangan. Ya. Kalau lahannya itu dilewati ya untuk jalan kerja ya kita harus sewa. Ya. Kalau itu sudah model seperti itu harus cash. Ya. Jadi tidak mungkin nanti saya bayar setelah proyek itu jarang terjadi kalau itu di awal. Jadi harus dilakukan dalam bentuk ya kompensasi berupa pendanaan dan sifatnya cash, ya, berarti siap dengan dana cash. Lalu jalan yang ada di dalam ya mungkin ya yang perlu kita lihat di situ adalah kebutuhan akomodasi yang mau tidak mau harus kita butuhkan. Perlu alat berat ya, kalau alat beratnya sewa berarti pembayarannya juga sudah harus siap ya. Kalau alat beratnya milik sendiri berarti bahan bakarnya itu kita harus beli ya, itu seperti itu ya. Membuat pagar keliling ya. Oh saya sudah punya pagar tinggal ngangkut ya, mungkin pagarnya nggak beli ya. Mungkin memakai yang proyek sebelumnya, tapi untuk mendatangkan ke lokasi ya mungkin tenaganya juga enggak perlu biaya ya, karena tenaga kita tenaga tetap, tapi bahan bakarnya untuk ngangkut itu yang ya, perlu biaya cash ya. Nah, seperti itu harus kita perhitungkan. Jadi kebutuhan ya mobilisasi dan demobilisasi ya. Kita mengambil dari proyek yang lain ya, bahannya tidak beli, tapi untuk ngambil berarti demobilisasi ya, butuh akomodasi. Lalu kita mendatangkan di proyek yang akan kita kerjakan, mobilisasi. Nah, seperti itu biaya-biaya awal yang tidak sedikit. Ya. Itu maksimal 20% ya, dipakai untuk mengawali biaya proyek. Ya. Lalu pengembalian uang muka dilakukan di setiap termin. Ya. Kalau itu gabungan termin dan uang muka. Ya. Kalau gabungan termin dengan waktu ya setiap akhir bulan ya. Jadi setiap bulan dicicil ya. Tinggal kontraknya berapa bulan. Kalau proyek selesai 8 bulan berarti setiap bulan dicicil 1/8 dari uang muka ya. Itu seperti itu. Jadi belum kerja sudah dibayar ya. Besarnya maksimal 15. Tujuannya untuk membantu mengawali proyek ya. Diperkirakan untuk mengawali proyek itu butuh ya, sekitar 20% maksimal. Mungkin suatu saat akan terjadi tidak 20%, mungkin sampai 50%, bahkan mungkin bisa sampai 100%. Ya. Pada saat memang ya proyek itu memang dibutuhkan sekali, lalu jumlah kontraktor memang hanya sedikit ya, persaingan tidak muncul di situ, ya, sehingga yang sistem uang muka itu cash dulu dibayar. Ya. Ya. Jadi itu yang bisa kita lihat dari sisi itu. Bahan diskusi yang kemarin itu adalah ya gabungan ya. Jadi gabungan pembayaran uang muka dengan berdasarkan waktu ya. Misalnya seperti ini ada 8 bulan ya dengan capaian seperti ini ya. Nah, diharapkan Anda bisa diskusikan ya berapa yang dibayarkan ya. Lalu bentuk flowchart-nya seperti apa ya pada saat belum bekerja, ya, pada saat bulan pertama mencapai 10%, itu bagaimana? Pada saat bulan kedua
ya Anda pakai aja perwakilan flowchart di bulan pertama sama flowchart di bulan ke-6 misalnya saja, itu boleh ya. Atau mungkin supaya tahu persis untuk flowchart yang bunga atau bulan ke-8 di akhir di 100 itu bisa. Jadi Anda coba diskusikan ya, dengan itu bisa didapatkan satu ya pemahaman yang lebih detail lagi. Jadi untuk belajar kita harus banyak diskusi ya, lalu juga banyak latihan ya, juga banyak pengamatan di setiap pembayaran di suatu proyek ya. Terus di pembayaran yang lingkup kontraktor sendiri ya, itu adalah pembayaran yang berhubungan dengan ya, supplier. Jadi supplier itu adalah penyedia bahan dan juga penyedia material ya. Di sana juga dibedakan supplier yang dibayar di lokasi ya, berarti di kantor lapangan ya, berarti oleh project manager, dan supplier yang dibayar di cabang. Jadi yang mencari bahan adalah cabang ya. Jadi ada yang mencari bahan itu adalah project manajernya sendiri untuk proyek tersebut ya. Ada yang mencari bahan itu adalah cabang ya, yang mungkin juga dipakai untuk proyek-proyek yang lain ya. Jadi ada yang seperti itu ya. Nah, mana yang lebih menguntungkan ya, kita melihat dari sisi yang namanya proyek itu paling utama yang harus kita lakukan adalah pengendaliannya ya. Jadi pengendalian proyek supaya tidak terjadi pembengkakan ya. Syukur dengan pengendalian itu bisa menekan ya, sehingga memunculkan efisiensi. Itu peran pengendalian cukup besar sekali ya. Jadi kalau kita melihat mana yang lebih menguntungkan pengadaan bahan yang dilakukan di lapangan oleh project manager atau di cabang ya, itu nanti ada plus minusnya. Kalau di lapangan itu berarti peran project manager bisa optimal ya. Jadi kalau dia ingin mengelola bahan itu mulai dari mencari ya, membeli ya, lalu juga mengangkut, menyimpan di lokasi ya, lalu menggunakan secara optimal ya, lalu merawatnya setelah tertempel. Jadi dia bisa optimal. Sehingga kalau semuanya dilakukan ya, efisiensi akan didapatkan. Itu kalau pelaksanaan di lapangan. Tapi kalau pelaksanaan pengadaan di cabang ya, pihak lapangan hanya bisa mengelola atau mengendalikan ya setelah dikirim ke lokasi. Jadi pertama mengusulkan ya, lalu kedua menerima, lalu dicek kebenarannya sesuai dengan spek ya, lalu disimpan, digunakan, dirawat ya. Hanya itu saja. Mencari suppliernya, lalu menjaga supaya tidak terjadi keterlambatan di lokasi, tidak bisa. Ya. Jadi tidak bisa optimal. Ya. Nah itu akan memunculkan ya, nanti di dalam satu pelaksanaan itu kemungkinan terjadi pembengkakan. Misal saja project manager sudah menyiapkan pekerjaan A, ya, butuh bahan X, ya. Bahan X yang mengadakan cabang. Ya. 1-2 hari sebelumnya sudah meminta, atau mungkin 1 minggu sebelumnya sudah meminta ke cabang. Nanti hari ini bahan ini diperlukan supaya dikirim. Ternyata pada saat kita memulai belum dikirim. Ya. Ya, pertimbangan di cabang mungkin banyak hal yang mungkin disamakan dengan proyek-proyek yang lain sehingga harus mundur ya. Nah itu bisa terjadi ya. Atau mungkin dikirim tepat waktu ya, tapi mutunya tidak bisa diterima, itu juga bisa terjadi ya. Nah ini yang menghambat di dalam penjagaan di lapangan, perawatan di lapangan, lalu menjaga pengendalian di lapangan itu sangat sulit. Jadi harus mulai awal sampai akhir ya. Anda mengendalikan bahan ya, belinya sudah dicari bahan yang paling murah, mutunya bagus ya, dikirim ke lokasi tepat waktu, disimpan di tempat yang baik dan aman ya. Tapi pada saat menggunakan ya tidak dicek ya, atau pihak mandor dibebaskan menggunakan bahan semaksimal, sehingga muncul di situ pembengkakan bahan.
Karena yang namanya pekerja di lapangan itu kalau melihat bahannya banyak, ya, dia kurang teliti, dia kurang hati-hati, sehingga kemungkinan terjadi salah potong, salah ambil, ya, itu besar sekali. Atau mungkin motong salah, ngambil yang baru, itu kemungkinan terjadi seperti itu cukup besar. Itu yang tetap harus dikendalikan. Sampai di saat pelaksanaan juga demikian, yaitu di sisi tadi, jadi ke supply. Itu kalau kita lihat dari sisi ya, pengelolaan dan pengendalian di lapangan. Kita lihat di sini untuk pembayaran supplier, ya. Prosedur pembayarannya seperti apa, khususnya yang jatuh tempo. Jadi supplier itu setiap pengadaan bahan sampai di lokasi tidak harus langsung dibayar, ya. Mungkin dibayar mundur, ya. Bisa jadi juga harus juga dibayar saat itu, ya. Tergantung dari ya tadi negosiasi antara kontraktor dengan supplier, ya. Atau juga ditinjau dari tingkat kepercayaan supplier terhadap kontraktor. Jadi hubungan kerja antara kontraktor dan supplier itu ya masing-masing saling menjaga, ya. Jadi supplier menjaga ya supaya dia tetap dipercaya oleh kontraktor. Kontraktor juga demikian, supaya dia bisa ya dipercaya oleh supplier, ya. Itu seperti itu hubungan kerjanya. Jadi kalau misalnya saja kontraktor sudah tidak dipercaya oleh supplier, ya mungkin ya kalau ada bahan yang dikirim langsung dibayar, minta langsung dibayar, atau mungkin juga bahannya terbatas, ya. Jadi misalnya dulu bisa mendatangkan bahan sampai 400 sak semen, sekarang karena pembayarannya sering terlambat hanya dibatasi 50 sak, ya. Ada yang seperti itu. Ada yang begitu dikirim harus dibayar, ya. Nah, itu kalau sudah muncul ketidakpercayaan di antara kedua belah pihak, sehingga harus saling menjaga kepercayaan. Demikian juga supplier tidak dipercaya kontraktor, ya. Itu kalau terjadi biasanya saja, ya seharusnya dikirim sekarang, mundur besok dan seterusnya. Itu akhirnya tingkat kepercayaan kontraktor terhadap supplier berkurang. Atau mungkin ngirim bahan yang mutunya menyimpang dari kesepakatan bersama. Seperti itu. Jadi harus saling menjaga kepercayaan masing-masing, karena itu istilahnya nanti bisa memunculkan pekerjaan-pekerjaan yang berkesinambungan, ya. Nah, itu di situ. Jadi prosedur pembayaran ke supplier yang jatuh tempo, ya. Jadi jatuh tempo itu sekarang dikirim, besok dikirim, lusa dikirim, nanti bayarnya 2 minggu lagi. Ya, 2 minggu lagi berarti minggu kedua itu jatuh tempo. Lalu prosedur pembayaran mandor, ya. Jadi cara pembayaran mandor seperti apa, ya. Jadi kita harus paham bahwa di dalam satu proyek itu ada mandor yang bekerja dibayar secara harian, ya, tukangnya. Ada yang dibayar secara borong kerja, yaitu kita harus tahu persis, ya. Jadi mana yang harian, mana yang borongan, kita harus tahu berapa besar borongannya, bagaimana cara menghitungnya, lalu juga cara membayarnya seperti apa. Itu harus hati-hati. Karena prosedur di sini itu akan berdampak juga di kontraktor. Misal saja Anda sebagai pelaksana, ada pekerjaan kemarin sudah saya contohkan, misal saja pasang ya daun pintu, ya. Anda pelaksananya, ya, mandor yang mengerjakan, mengkoordinir tukang-tukang, ya. Hari Sabtu selesai 10 daun pintu, ya, terpasang, ya. Bisa dibuka tutup, ya. Dari jauh kelihatan rapi, normal, ya. Hari Sabtunya pasti dia minta pembayaran 10 daun pintu terpasang. Kalau borong kerjanya 1 daun pintu misalnya saja 100.000, berarti 1 juta hari Sabtunya. Kontraktor pelaksana karena dia juga sudah sering kerja dengan mandor, akhirnya juga membayar dianggap 10 daun pintu itu terpasang. Dia bayar 100 atau 1 juta ya hari Sabtunya.
Lalu minggu depan ada opnim ya. Jadi sudah masuk di termin ya. Karena laporan sebut tadi kan masuk di laporan kemajuan pekerjaan. 10 daun pintu sudah terpasang dengan nilai sekian, lalu berapa persen masuk di kurva. Ya. Ternyata kurva tadi sudah memenuhi daripada ya, termin pembayaran. Ya. Nah, pihak pelaksana mengusulkan ya, laporan ke project manager mengusulkan untuk dilakukan opnim. Ya. Begitu dihitung oleh pengawas, ya, daun pintu tadi dicek satu persatu. Ternyata yang pertama lengkap, ya. Yang kedua, ya, enselnya seharusnya 3 hanya 2, ya. Atau mungkin 3-3-nya juga lengkap, tapi skrupnya belum terpasang penuh, ya. Masih ada yang skrup bolong belum diisi oleh. Yang ketiga, daun pintunya kunci tanamnya normal, ya. Buka tutupnya normal, lalu juga tidak gesek lantai. Pintu keempat gesek ke lantai. Pintu kelima pintunya tidak bisa dikunci, ya. Hanya 1 kali, setelah itu kedua nggak bisa. Nah, akhirnya dihitung hanya selesai 6. Ya. Nah, 6 itu yang dipakai sebagai hasil yang siap dibayar. Nah, itu dampaknya ke situ. Ya. Pertama itu adalah hasil dari yang dibayar. Yang kedua, ya, penilaian pengawas terhadap pelaksana tadi mulai berkurang. Ya. Oh, berarti pelaksananya tidak teliti dan sebagainya. Nah, di situ muncul ya, dampaknya ke situ. Nah, begitu pelaksana mau melanjutkan, ya, dia cari mandornya lagi ya, untuk menyelesaikan. Ya. Nah, mandor kalau menyelesaikan barang yang sudah selesai berbeda lagi. Ya. Dia perlu motivasi, perlu insentif. Nah, itu yang harus dijaga seperti itu, ya, sehingga muncul pembengkakan. Lalu juga muncul mundurnya pembayaran. Nah, seperti itu. Jadi prosedur pembayaran ke mandor itu harus betul-betul, ya, capaian mandor harus bisa diterima. Tugas siapa? Ya, tugas pelaksana. Kalau di situ ada quality control, peran quality control cukup besar. Ya. Jadi memberitahu ke pelaksana bahwa pekerjaan ini belum tuntas. Harus selesaikan dulu. Jadi peran quality control itu, ya, di samping boleh masuk ke dalam ke mandor-mandor, dia juga memberi masukan ke pelaksana bahwa yang dicapai belum memenuhi syarat. Ya, seperti itu. Ya. Itu peran daripada quality control. Ya. Yang di situ tadi prosedur pembayaran mandor harus hati-hati dan teliti. Ya. Terus juga pengajuan dana kerja mingguan. Jadi kalau minggu depan harus bayar mandor X, bayar supplier yang jatuh tempo Y, lalu bayar yang lain, ya. Nah, itu harus diusulkan dulu seminggu sebelumnya. Ya. Jadi supaya cabang juga siap-siap, ya. Nah, itu dana kerja mingguan seperti itu. Jadi mengusulkan 1 minggu ke depan, ya, sama mengambil capaian minggu itu rutin, ya, setiap proyek itu rutin seperti itu. Jadi kegiatan mingguannya itu ya itu, jadi menyelesaikan capaian minggu itu, dicek kebenarannya, diusulkan ke cabang untuk dicairkan minggu depan, terus rutin, ya, rutin, jadi rutin seperti itu. Nah, itu 3 hal yang nanti dipakai di dalam, ya, pengajuan pembayaran supplier. Beberapa tujuan, ya, prosedur pembayaran pada supplier yang jatuh tempo, ya. Yang kedua prosedur pembayaran pada mandor, ya. Yang ketiga prosedur dana kerja mingguan dan cash flow-nya seperti apa, ya. Nah, ini pembayaran pada supplier yang dilakukan di lapangan, ya, di proyek, ya. Berarti peran project manager cukup tinggi, ya. Jadi biasanya, ya, project manager itu kalau di langkah yang pertama itu berdasarkan, ya, kebutuhan bahan, ya, dia memberitahu ke supplier material, ya. Jadi bahwa saya butuh bahan ini sejumlah sekian, mutunya seperti ini, harus dikirim pada tanggal sekian, ya.
Itu seperti itu dari data kebutuhan bahan sama kesiapan gudang. Ya. Jadi luas kecilnya gudang itu tergantung dari lahan bebas ya. Dan itu berdampak di ya, kemampuan gudang dalam menyimpan bahan. Ya. Nah itu harus diatur ya. Pengadaan pertama itu pada minggu keberapa, nanti bahan digunakan, kosong lagi minggu keberapa, gunakan. Nah, itu diatur sehingga ada berapa kali pengadaan. Nah, itu disesuaikan dengan kemampuan gudang tadi. Ya. Nah, pihak supplier akan ke lokasi, ya, mengirim contoh bahan. Ya. Jadi contoh bahan itu apakah bahan ini bisa diterima atau tidak, ya. Memenuhi syarat atau tidak. Ya. Kalau perlu melengkapi dengan bukti labnya, uji labnya. Jadi dilengkapi dengan bukti uji labnya sehingga ya hasil daripada ya atau bahan yang dikirim nanti tidak ditolak ya. Dan sesuai dengan spek ya. Jadi dilengkapi itu ya, dibawa ke lokasi ya. Setelah dibawa di lokasi ya, dicek oleh pengawas ya. Jadi tugas pengawas di sana kan bahan yang akan dipakai kan harus dicek ya mutunya seperti apa ya. Memenuhi syarat tidak ya. Itu akan dicek seperti itu ya. Jadi setelah dicek ada yang diterima, ada yang tidak bisa dipakai dan sebagainya. Beritahukan ke project manager atau sales manager. Nah, sales manager akan ya, meminta ke supplier ya bahwa bahan ini ditolak, ini bisa diterima ya, segera dikirim ya sejumlah sekian ya, dan mutunya harus seperti itu ya, sesuai dengan contoh yang ada di lapangan ya, itu disesuaikan ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi real yang ada di lapangan ya. Setelah itu disepakati ya, bahan dikirim ke lokasi ya, kirim ke lokasi ya. Di lapangan diterima oleh bagian ya gudang ya, didampingi juga dari pengawas ya. Jadi ada sekian yang diterima, sekian yang ditolak ya, dijelaskan di situ ya. Ditolaknya karena apa ya. Jadi misalnya saja kalau untuk Waalaikumsalam ya. Jadi kalau untuk misalnya saja material ya, semen misalnya saja, ternyata ada sekian sak yang mengeras ya. Itu ditolak ya, ditolak. Sehingga di situ nanti di bagian gudang itu bahan yang dikirim belum tentu semuanya dibukukan. Jadi ada yang sekian ditolak harus segera dikeluarkan. Nah, di bagian logistik ya diterima dengan persyaratan seperti tadi yang memenuhi syarat ya. Lalu ditandatangannya delivery order DO ya. Jadi delivery order itu daftar bahan beserta spek ya dan jumlah ya yang dikirim oleh pihak supplier ke lokasi ya, yang dipakai juga sebagai biasanya sebagai bukti untuk ya surat jalan dan juga untuk pengiriman ya. Terus di lapangan ditandatangani oleh bagian gudang. Ini yang diterima ya, ditandatangani. Di situ ada biasanya ada 3 sampai 4 lapis ya atau lampiran ya. Yang paling depan warna putih ya itu berarti bukti kalau yang pesan itu sudah membayar cash ya, itu yang putih ya. Di belakangnya ada yang warna merah muda, biru muda, kuning muda, tergantung dari masing-masing supplier punya ya punya satu ketentuan sendiri-sendiri. Kalau yang biru muda harus kembali atau merah muda harus kembali masuk di bagian pembukuan di suppliernya ya. Yang biru muda di lokasi ya. Nah, itu ada seperti itu ya. Jadi sudah ada kesepakatan bersama. Tapi yang putih itu yang paling depan yaitu bukti bahwa dia sudah membayar cash ya. Sehingga yang putih itu selalu dibawa lagi oleh supplier ya. Nanti pada saat jatuh tempo ya dia akan menggunakan yang putih tadi untuk merekap dengan yang putih yang lain ya. Nah, jadi itu seperti itu. Oleh bagian logistik dibukukan ya, lalu diteruskan ke bagian administrasi keuangan lapangan ya. Di sana oleh administrasi keuangan lapangan
dibukukan, direkap dengan pengadaan-pengadaan berikutnya. Sehingga nanti pada saat minggu di mana jatuh tempo membayar ke supplier ya, sudah siap administrasi keuangan lapangan. Sehingga dia menyiapkan pendanaannya. Yang 1 minggu sebelumnya diusulkan ke cabang bahwa minggu depan saatnya membayar supplier yang jatuh tempo. Sehingga kita membutuhkan dana X rupiah ya untuk membayar tadi. Itu rutin ya. Rutin ya. Sehingga peran daripada project manager di sana bisa optimal ya. Jadi kalau dia ingin mengendalikan material secara optimal ya, mulai dari mencari supplier ya, sampai ke bahan itu tertempel ya. Ya, itu bisa dikendalikan secara optimal. Jadi supplier, cari supplier yang dekat dengan lokasi. Stoknya cukup ya, dia punya stoknya cukup ya, betul-betul supplier ya. Lalu juga punya alat angkut ya. Juga di sana di samping punya alat angkut ya, harganya juga masih masuk ya, dan mutunya tidak menyimpang, masih sesuai dengan toleransi yang bisa diterima ya. Tujuannya apa ya, supaya pertama ya tidak terjadi keterlambatan ya. Yang kedua dia betul-betul supplier supaya stok ya itu mencukupi ya. Jadi kalau Anda butuh pasir misalnya saja 100 truk ya, pihak supplier hanya sanggup pengadaan 40 ya. Dari awal sudah bisa dirancang ya. Nanti kekurangan bahan cari di mana. Supplier B, supplier C. Jadi sudah terencana seperti itu. Nah, itu di dalam ya pengelolaan di lapangan. Jadi mencari supplier itu sudah selektif ya. Jadi tidak asal ya supplier harganya murah langsung dipakai. Tidak seperti itu. Jadi harus memikirkan ya, kelancarannya sampai proyek selesai ya. Jadi jangan sesaat ya. Jadi kalau sesaat itu biasanya pembengkakan akan muncul di pelaksanaan. Jadi harus kita tinjau dari tahapan tadi, melihat ya kesiapan suppliernya. Karena begitu Anda menang ya, menang dari lelang ya, itu banyak supplier yang datang ingin kerjasama. Nah, disitulah seleksi-seleksi tadi diterapkan. Jadi mencari supplier dekat dengan lokasi, punya stok cukup, dia betul-betul supplier ya. Karena banyak supplier yang tidak punya stok, tidak punya gudang, sehingga hanya menjanjikan saja. Nah, jadi itu yang dihindari ya. Dekat dengan lokasi itu ya, bina lingkungan ya. Jadi bina lingkungan tetap harus dijaga ya. Karena kelancaran satu proyek itu kadang-kadang juga bisa muncul karena faktor bina lingkungan. Itu harus dijaga di awal. Walaupun mungkin harganya lebih mahal sedikit ya, tapi Anda sudah bisa mempertimbangkan kelancaran pekerjaannya, lalu juga kemungkinan terjadi keterlambatan kecil ya, itu betul-betul dipertimbangkan ya. Anda punya langganan supplier yang jauh di luar lokasi, harganya murah, mutunya selalu bagus dikirim, boleh digunakan, tapi ada sebagian material yang juga diambilkan dari ya, dari supplier yang dekat ya. Tujuannya ya tadi bina lingkungan tadi ya. Itu juga sudah harus diperhitungkan kalau memang dekat itu kemungkinan terlambat kecil dan sebagainya. Kok jauh itu risiko terlambat besar, sehingga di awal sudah dijaga nanti pesannya jauh-jauh hari ya. Dampaknya di mana di luasan gudang tercukupi tidak ya, itu dipakai sebagai pertimbangan. Setelah saat jatuh tempo ya, supplier datang ke lokasi dengan membawa bukti-bukti penerimaan tadi yang warna putih. Ya, oh ada 4 kali pengadaan direkap di situ, dicocokkan. Nah itu yang bisa dicairkan. Itu kalau di lapangannya, kalau di lapangan. Kalau yang di cabang, nah kalau di cabang seperti ini ya. Jadi kalau di cabang itu ya, site manager ya, ya, kalau boleh dikatakan ya di sini pimpinan cabang ya,
itu mencari supplier, supplier memberikan contoh ke lapangan, lapangan diserahkan ke site manager atau project manager, mana yang diterima, mana yang bisa dipakai, mana yang tidak, ya. Sampaikan lagi ke cabang, ya. Baru cabang menginformasikan ke supplier untuk segera dikirim, ya. Dikirim ke lokasi, ya. Begitu sampai di lokasi dicek oleh pengawas, ya, sama bagian logistik, ya. Nah, bagian logistik mencatat, ya, bahan yang bisa diterima. Ya. Lalu bukti penerimaan tadi diserahkan ke administrasi keuangan. Jadi setelah dibukukan di sini dengan tadi ada yang DO-nya itu yang putih dibawa kembali oleh supplier, ya, yang tembusan, ya, dipakai atau dibukukan dulu di bagian logistik, baru dikirim ke keuangan lapangan. Keuangan lapangan direkap dengan yang lain, ya, baru nanti dikirim ke cabang, ya. Nah, di cabang khusus untuk bahan tadi direkap di setiap pengiriman. Begitu saatnya jatuh tempo, ya, supplier datang ke cabang untuk mencairkan. Nah, itu kalau di cabang seperti itu. Ada beberapa kendala di sini yang bisa memungkinkan terjadi hambatan dalam pelaksanaan proyek. Itu yang pertama, ya, itu datanya bahan tidak bisa dipertegas oleh project manager, ya. Besok minggu depan ini harus dikirim, tanggal berapa dipastikan, ya. Nah, project manager tergantung dari cabang, ya. Kalau cabang itu peka terhadap, ya, kelancaran proyek, ya, dia akan mengikuti yang diminta project manager seperti apa. Oh, besok dikirim tanggal sekian harus sudah sampai di lokasi. Nah, dia bisa mempertegas di situ, ya, cabangnya. Tapi jarang sekali, ya, ada satu komitmen yang betul-betul baik, ya, antara cabang dan lapangan, ya. Karena apa? Karena cabang itu menangani semua proyek, ya. Misalnya saja di cabang ada 4 proyek, ya, semuanya minta bahan, ya. Biasanya ada yang dikalahkan, ada yang dicepat. Proyek A minta besok dikirim semen, ya. Proyek B minta lusa dikirim semen. Proyek C minta sekarang dikirim semen. Proyek D minta 2 hari lagi kirim semen. Nah, biasanya cabang itu ngambil, ya, tengah-tengah, ya. Oh, lusa saja atau besok saja. Nah, berarti kalau besok dikirim berarti yang sekarang, ya, terlambat, ya. Yang sekarang terlambat. Yang untuk 2 hari lagi, ya, terlalu cepat, ya. Karena gudang masih penuh, ya. Gudang baru kosong setelah hari besok, ya, besoknya. Nah, itu yang sering terjadi. Jadi keterlambatan material karena faktor, ya, komunikasi dan komitmen tadi, ya. Yang kedua, ya, dari sisi mutu, ya. Mutu oleh cabang bisa diterima, ya. Tapi di lapangan ditolak, ya. Itu juga sering terjadi, ya. Sehingga mau tidak mau di lapangan banyak yang diterima, ya. Atau ditolak tapi tidak dikeluarkan, ya. Dianggap sudah dikirim, ya. Jadi dianggap sudah dikirim, ya. Sehingga kalau minta berikutnya, ya tidak dilayani, cenderung seperti itu, ya. Nah, itu bagi project manager sangat mengganggu sekali. Sekarang sudah terlanjur menyiapkan alat dan tenaga, ya. Ternyata bahan nggak cukup, ya. Nah, itu sehingga bentuk pengelolaan lapangannya tidak optimal, ya. Itu yang harus dijaga, ya. Jadi itu pengadaan supplier, ya, untuk pembayaran yang seperti itu yang dibayar di cabang, ya. Jadi peran cabang di situ cukup besar, ya. Karena apa? Karena memang, ya, di cabang itu, ya yang menangani semua proyeknya, termasuk kalau mengajukan dana kerja mingguan itu juga ke cabang, ya. Jadi karena di lapangan tidak boleh ada penyimpanan dana yang cukup besar, tidak boleh. Jadi harus di cabang. Cabang pun juga terbatas besarannya. Dilarikan lagi di pusat, ya.
Jadi seperti itu. Kecuali ada ya sudah cabang sudah diberi kewenangan sampai ke situ juga berbeda. Tapi yang jelas di lapangan tidak tersedia secara optimal. Karena cenderung di dalam pelaksanaan proyek itu ya kalau tidak siap modal awal ya tidak akan lancar pekerjaan. Karena banyak kegiatan-kegiatan yang membutuhkan dana cash ya pada tahap-tahap awal. Jadi kalau mengandalkan daripada ya termin sangat sulit ya, sangat sulit. Kalau dari capaian ya setiap bulannya berarti di awal bulan butuh dana, nanti di akhir baru dicairkan. Jadi batasannya 1 bulan ya itu kalau berdasarkan waktu ya. Kalau berdasarkan termin ya kalau selama belum mencapai ya tidak akan dibayar ya. Jadi harus mencapai dulu target yang dikehendaki seperti apa. Nah itu plus minusnya di situ ya. Jadi sebagai project manager harus pandai-pandai ya mengelola sumber daya secara optimal ya. Dan juga harus pandai-pandai melakukan ya negosiasi dan kerjasama dengan ya pihak-pihak yang terlibat yaitu supplier, cabang ya, itu harus pandai-pandai ya. Berkomunikasi ya, negosiasi ya. Oh bahan paling lambat 2 hari ya. Berarti pihak lapangan sudah siap-siap ya. Berarti 2 hari ya. 2 hari ini bahan belum tentu bisa dipastikan datang ya. Sehingga dia sudah mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan dialihkan kemana ya. Itu berarti sudah ada komunikasi secara baik dengan pihak cabang ya. Demikian juga dengan supplier ya, itu juga nanti dibayar pada bulan sekian ya. Jadi biasanya kan kalau di dalam pengadaan bahan itu ada komitmen pembayaran dari pihak pabrik sampai supplier. Jadi pabrik ke distributor itu 3 bulan ya. Jadi kalau Anda sebagai distributor ya lalu setiap bulan dikirim bahan jumlahnya cukup banyak ya. Misal saja kesepakatan sampai ya 50.000 sak misal saja semen ya. Nah itu setiap bulan dikirim 50.000 sak. Habis nggak habis tetap 50.000 sak. Sehingga distributor harus pandai-pandai memasarkan atau mungkin mendistribusikan 50.000 sak itu ke beberapa supplier ya. Tidak hanya ke satu supplier, mungkin ada 10 supplier ya. Jadi dan itu besarannya sudah pasti sekian setiap ya, bulannya ya. Nah itu diberi batas waktu 3 bulan. Jadi supplier atau pihak distributor bayar ke pabrik itu 3 bulan. Lalu distributor ke supplier itu diberi batas waktu 2 bulan. Jadi kalau ada distributor mengirim ke satu toko ya, toko material itu supplier. Toko material itu supplier. Lalu distributor itu yang nampung dari pabrik. Jadi supplier tidak bisa langsung ke pabrik. Jadi harus lewat distributor. Itu sudah prosedur ya seperti itu. Kalau mau langsung ke pabrik lewat koperasi pabrik ya. Jadi kalau di pabrik itu ada koperasi biasanya bisa langsung ke pengguna ya. Karena peran koperasi boleh seperti itu. Bisa langsung ke pengguna. Nah, berarti punya waktu 2 bulan ya. Nah, kalau Anda sebagai kontraktor ya batasan waktu pembayaran ke supplier ya paling lama ya 2 bulan kurang sedikit ya, biasanya 1,5 bulan itu paling lama. Itu kalau dipercaya. Jadi kalau Anda bayarnya tepat waktu itu biasanya 1,5 bulan itu batas terakhir ya, batas terakhir. Sehingga pihak supplier bisa ya, punya waktu 2 minggu untuk ya istilahnya toleransi bagi ya supplier sendiri untuk siap-siap mengumpulkan dana sehingga nanti saatnya harus bayar ke pabrik dia sudah siap seperti itu. Nah dari supplier ke kontraktor itu
1,5 bulan ya. Kalau dipercaya, kalau tidak dipercaya mungkin 1 minggu harus dibayar. Jadi waktunya 1 minggu harus dibayar. Ada lagi yang tidak percaya harus cash ya. Sehingga kalau Anda lihat di toko-toko material itu kan ditulisi ya. Tidak terima bon ya. Karena apa ya? Karena banyak yang bayarnya itu terlambat ya. Jadi janjinya 1 minggu, lebih dari 1 minggu, alasannya kesibukan di proyek ya. Nah seperti itu enggak boleh ya. Jadi pembayaran ke supplier itu bagian dari proyek ya. Jadi tidak boleh dengan alasan kesibukan di proyek lalu bayarnya terlambat, itu tidak boleh ya. Jadi tidak bisa diterima oleh supplier. Jadi harus betul-betul ya dijadwalkan sehingga Anda membuat cash flow itu betul-betul sudah merancang ya bayar supplier itu pada minggu keberapa. Jadi kalau Anda lihat di sini ada cash flow-nya ada. Tidak ada ya cash flow-nya, nanti kalau Anda membuat cash flow itu akan terbaca seperti itu. Jadi cash flow di proyek akan melihat sampai ke sana. Nah itu yang perlu dipersiapkan ya. Jadi di dalam satu pengelolaan bahan di lokasi dipersiapkan sehingga berapa besar modal awal, lalu kapan kita membayar yang jelas setiap Sabtu kita bayar mandul. Setiap akhir bulan bayar karyawan lapangan. Nah, kalau supplier berarti akhir bulan ditambah 2 minggu lagi itu kalau kita dipercaya oleh supplier. Ya. Jadi kita harus bisa mempersiapkan ya dana-dana tadi ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Permisi Pak, izin Ya. bertanya. Ya silakan. Pertanyaan saya tapi yang overhead kemarin Pak, saya kurang paham. Ya. Nggak apa-apa ya Pak? Tidak apa-apa. Oh ya, saya bingung Pak, di slide 29 itu ada alternatif. Nah, yang di sebelahnya alternatif itu ada harga. Nah, itu
Saya masih bingung dapat harganya itu dari mana, apa 20% dari RAB atau bagaimana Pak? Yang slide overhead, pertemuan Slide overhead ya. Iya, sebentar tak carikan. Slide overhead. Slide overhead. Pertemuan keempat Pak. Keempat ya. Ya. Pertemuan keempat. 67 pertemuan. Dua 9. Dalam penetapan overhead ya, jadi Anda acuannya adalah yang pertama ya. Anda pahami dulu yang namanya overhead ya. Jadi overhead itu adalah biaya pendukung konstruksi ya, yang dikeluarkan di lapangan ya. Jadi dikeluarkan di lapangan ya. Dan juga di kantor pusat ya. Jadi untuk kebutuhan lapangan dan kantor pusat yang tidak tertulis di BOQ ya. Jadi Anda tahu yang namanya BOQ ya, Bill of Quantities ya. Jadi Bill of Quantities itu yang membuat konsultan ya. Jadi hasil akhir konsultan berencana itu gambar lengkap ya. Lalu spesifikasi, di sana ada spek teknis dan administrasi ya. Dan juga ada Bill of Quantities, jadi kuantitas pekerjaan. Jadi juga menuliskan jenis pekerjaan. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang tidak tertulis dalam BOQ ya, itu masuk di overhead ya. Jadi masuk di overhead. Karena sebagai pendukung itu di luar kontrak ya. Jadi sebagai pendukung. Misal saja di situ pagar keliling tidak ada ya. Berarti pagar keliling ya tidak wajib harus ada di dalam proyek ya. Tapi dibutuhkan ya. Untuk apa? Untuk keamanan proyek ya. Biayanya masuk kemana ya, masuk di overhead lapangan ya. Ya, masuk di overhead lapangan ya. Lalu kalau kita ingin memasukkan overhead lapangan itu masuk di mana ya, di dalam AHSP ya, Permen PU ya. Ini kan ada di Permen PU ya. Jadi di sini kan tertulis ya, overhead plus profit ya 15% maksimal ya, maksimal 15%. Jadi Anda ngambil 15 saja biasanya kalah ya. Jadi dengan yang lain kalah. Jadi harus ditekan lagi lebih kecil dari 15 ya. Misalnya saja Anda ambil 14 ya. Lalu Anda mengambil keuntungannya 10% ya. Untuk keuntungan 10% berarti tinggal 4 ya. 4% tadi untuk overhead lapangan dan kantor ya. Jadi lapangan itu yang langsung dikeluarkan di lapangan untuk kebutuhan kegiatan lapangan pendukung konstruksi seperti tadi ada air bersih, ada penerangan di lokasi, ada kantor, ada gudang dan sebagainya ya. Lalu yang di kantor pusat itu seperti untuk kebutuhan rutin kantor ya. Jadi kebutuhan rutin kantor itu biasanya ngitungnya ya di pengeluaran kantor pusat ya, 1 tahun anggaran berapa, gaji direktur, gaji wakil direktur, gaji mungkin tim teknis dan sebagainya. Lalu
sewa kantornya berapa, lalu juga pajak perusahaannya 1 tahun berapa, untuk promosi berapa, untuk kebutuhan ATK kantor, ya, untuk investasi kendaraan dan sebagainya, di total 1 tahun. Ya. Lalu total 1 tahun tadi dibagi dengan rencana jumlah proyek yang didapat. Ya. Misal saja tahun kemarin dapat 6 ya. Tahun sekarang pengen dapat berapa? Kita melihat dari sisi ya, sumber daya kita ada penambahan tidak ya. Lalu kebijakan-kebijakan pemerintah larinya kemana? Misal saja tahun ini ada pembangunan infrastruktur secara besar-besaran, berarti kita bisa menambah di situ. Atau tahun ini kita menambah alat, ya, sehingga ada investasi alat ya. Lalu juga kita buka persewaan alat, ya, berarti itu bisa kita tambahkan sebagai bahan untuk memperbanyak proyek di tahun rencana tadi. Oh ternyata bisa 7 ya. Sehingga pengeluaran kantor selama 1 tahun tadi dibagi 7. Berarti 1/7 total pengeluaran kantor. Nah 1/7 itu nanti dibandingkan dengan proyek yang akan kita kerjakan. Kira-kira berapa persen. Nah, gitu. Misal saja 1/7 tadi ketemu, misal saja ada ya, 500 juta ya. Berarti titipan di sini 500 juta over kantor. Kalau nilai proyek ini misalnya saja 20 M ya, berarti 500 juta itu ada berapanya, berapa persennya. Kalau 20 M berarti 10 persennya 2 M, ya. 10%, 1%-nya 2 juta ya. 2 juta berarti kalau 500 itu ya 2,5% ya. Nah itu terlalu tinggi ya, terlalu tinggi. Jadi harus memperbanyak proyek lagi. Jadi dalam tahun itu memperbanyak proyek. Ya. Proyek-proyek bisa proyek pemerintah, bisa proyek swasta, bisa juga proyek mandiri. Ya. Di samping itu juga melakukan efisiensi ya, overhead. Ya. Oh ternyata di kantor ini ya, pengeluaran listriknya cukup tinggi setiap bulannya. Lakukan analisa, evaluasi. Evaluasi dan dianalisa. Oh ternyata biaya listrik banyak yang terjadi pemborosan pada saat siang hari dinyalakan. Buat kebijakan di situ. Bahwa setiap keluar ruangan pada siang hari harus kondisi listrik atau penerangan dimatikan. Ya. Pada saat istirahat ya semua komputer harus mati ya. Nanti jam 1 masuk lagi nyalakan lagi ya. Nah, itu bentuk-bentuk kebijakan untuk melakukan efisiensi di kantor pusat sehingga pengeluaran yang per tahun tadi terlalu tinggi bisa ditekan ya. Bisa ditekan. Oh ternyata penggajiannya cukup tinggi dibebankan di pusat semua ya. Buat kebijakan lagi ya. Bukan menurunkan gaji, tapi pokoknya ditekan, tapi insentifnya diperbesar. Ya. Jadi kalau dia dapat gaji tinggi itu kalau ditempatkan di proyek, ya. Kalau hanya di kantor ya otomatis harus gaji pokok. Ya. Gaji pokok plus mungkin kenaikan berkala itu tidak terlalu tinggi. Ketika sampai pada usia dia mau pensiun ya itu masih masuk dalam logika kemampuan perusahaan ya. Nah itu efisiensi kantor ya. Kalau tadi yang jumlah proyek diperbanyak itu proyek pemerintah sudah terbatas, tidak mungkin ya. Pakai proyek swasta ya. Swasta tidak mungkin lagi sudah maksimal bentuk investasi jangka panjang. Proyek-proyek mandiri, buka apartemen, buka misal saja tempat rekreasi, buka yang lain yang bisa dikelola sehingga investasi tadi ada masukan rutin bulanannya ya, yang dipakai untuk mendukung adanya biaya-biaya tadi. Nah itu 2 langkah itu yang nanti berdampak di sini. Ya. Keuntungannya terlalu besar 10% ya. Ya Anda sesuaikan. Ya. Modal daripada perusahaan itu modal pribadi, modal sendiri atau modal ya,
dengan pihak lain, ada investor. Ya. Kalau modal dengan ada investor, berarti investor tadi ada batasan nilai bunga. Ya. Jadi kalau dia biasanya pertimbangannya dan sebagai acuannya itu dari nilai bunga bank. Ya. Jadi kalau bunga bank 6%, berarti 1,5 nilai bunga bank ya 9%. Ya. Lebih kecil dari 9% dia tidak mau. Ya. Lebih baik dilarikan ke yang lain. Tapi kalau modal sendiri ya bisa ditekan lagi. Ya. Ya. Oh saya pakai bunga bank plus 1 saja 7% ya itu bisa. Ya. Tapi karyawan saya bisa tercukupi ya seperti itu. Jadi itu bentuk-bentuk strategi yang dipakai di sini. Jadi persentase tadi. Kalau Anda tetap pakai 15, pasti kalahnya. Karena yang menang itu indikatornya penawar yang paling murah, tidak menyimpang spek, ya. Tapi diharapkan yang mengerjakan itu tetap untung. Ya, itu yang cukup berat ya. Sehingga Anda harus pandai-pandai ya mengatur di sini. Nah ini sudah ada di setiap AHSP. Berarti semua pekerjaan-pekerjaan yang masuk di kontrak itu di setiap pekerjaan sudah tersedia. Ya. Kalau nanti ada tambahan pekerjaan juga otomatis sudah masuk. Ada pengurangan juga otomatis sudah mengurang. Berbeda kalau dulu. Kalau dulu itu kan rekap ya, baru keuntungan ya. Dan overhead masuk di situ ya. Sehingga di AHSP seperti ini ya kita mau menyisipkan titipan-titipan berbeda-beda cukup sulit ya. Cukup sulit. Jadi harus seragam semua sekian persen ya. Nah itu pemahaman overhead. Terus kalau kita lihat tadi di slide 29 ya. Slide 29 ya sebentar. Nah, yang biaya yang atas sebelahnya alternatif 1 itu Pak. Nah itu saya bingung dapatnya dari mana. Yang 5M sama 566M. Ini di setiap pekerjaan ada ini. Jadi ini kan ngambil dari pekerjaan 5M, 500 berapa tadi? Ada di pekerjaan. Jadi pertama dari rekap biaya langsung ya. Jadi kalau kita lihat kita urutkan saja di sini mungkin ya mulai dari sini ya. Rencana biaya tak langsung ya. Jadi ini jalan akses kerja. Ini tak langsung ini pekerjaan semua di sini tidak masuk di bill of quantities ya. Jadi di bill of quantities tidak tertulis ada jalan akses, ada identitas proyek. Jadi biasanya papan nama ya. Kalau papan nama tertulis ya tidak masuk di sini ya. Jadi kalau pekerjaan di sini itu tertulis di BOG ya berarti di sini tidak perlu dihitung, itu yang pertama ya. Karena itu berarti sudah masuk di biaya langsung ya. Kebetulan ini tidak tertulis ya sehingga ini saya hitung di biaya overhead ya. Jadi ada jalan akses itu butuh urukan pasir, butuh pemasangan besi ya untuk perkuatan, ada truk betonnya ya sehingga butuh dana sekian. Harga satuan tetap gunakan harga satuan normal yang ada dari hasil perhitungan kita, komposisi bahan, alat, dan tenaga. Ya. Jadi ini sama. Ya. Tapi ini tidak tertulis di BOG, harus kita buat. Ya. Kalau nanti misalnya ini terlalu mahal, ya, kenapa harus pakai beton? Ya. Kok tidak tanah huruf biasa? Kebetulan ya jalannya ini melewati satu gorong-gorong atau istilahnya itu ada sungai kecil ya sehingga harus dilakukan pengecoran dan sebagainya ya itu. Nah, nanti kan kita dalam menggunakan ini kan boleh memilih ya. Kenapa tidak pakai gorong-gorong? Ya boleh saja Anda pakai gorong-gorong ketemu berapa. Lalu penyediaan ya.
identitas proyek, papan proyek ya itu kan wajib ya, ada papan nama, ada mungkin perlu spanduk ya, lalu tiang bendera ya di kantornya itu ya, lalu pos keamanan kebetulan ya masuk di sini karena di BOG tidak ada ya, nah itu kita masukkan di sini. Masalah tadi harga satuan terlalu tinggi, diusahakan memang serendah mungkin ya, karena ini faktor efisiensi. Karena kita ingin mendapatkan overhead itu yang kecil mungkin ya, tapi bisa terlaksana ya. Jadi misal saja di sini, kenapa tiang bendera sampai sekian, pakai bambu kan bisa ya, ya enggak apa-apa pakai bambu. Ya. Ini kan hanya untuk menunjukkan bahwa ada pekerjaan ini yang harus tersedia di lokasi. Dan itu biasanya diminta oleh pemilik. Jadi papan, tiang bendera, pos satpam. Itu biasanya diminta. Lalu ada sewa kontainer. Ya. Nah ini kan relatif ya. Kenapa harus sewa kontainer kok tidak bangun barak atau kantor dari triplek atau dari seng ya? Ya boleh saja. Ya. Boleh saja ya. Anda ngitung butuh luasan berapa ya, lalu dibuat dari bahan seng ya, ketemu berapa totalnya. Di sini ketemu ya, ini kebetulan sewa ya, kalau sewa memang tidak begitu mahal ya, tapi kalau pengadaan langsung, membeli langsung itu biasanya ketemu mahal, itu bisa dipakai berapa proyek misalnya saja. Kita beli kontainer harganya berapa, lalu dilengkapi dengan fasilitas perkantoran ya, berapa ya. Lalu kontainer ini bisa dipakai dalam 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun ya. Selama 2 tahun itu dapat proyek berapa? Wah, ada 10, berarti total pengeluaran tadi dibagi 10 ya. Sehingga di sini 1/10-nya itu seperti itu ya. Jadi kita bebas ya menentukan pakai apa ya, selama itu tidak tertulis di BOG ya. Tetapi yang harus kita jaga adalah ya diusahakan semurah mungkin di situ ya, tanpa mengurangi motivasi kerja. Jadi semurah mungkin tapi tidak boleh mengurangi motivasi kerja. Itu di kontainer ya. Lalu juga di sini instalasi air bersih ya, instalasi air bersih ya, air kotor ya, bisa biasanya untuk akomodasi tenaga kerja dan karyawan ya. Ruang kamar mandi luasannya 5 meter ya, per meternya sekian ya. Ini kan relatif ya. Ini bisa ditekan seperti ini, septic tank 16 juta. Ini kan terlalu mahal ya. Jadi kita hanya nyebutkan perlu septic tank, walaupun atau mungkin model jumbleng langsung ya, dilubangi atasnya ada kloset yang pakai bulu banyak ya. Kalau sudah penuh diuruk ya, itu bisa ya. Bisa juga nanti ini dipakai untuk proyeknya itu. Jadi kalau proyeknya itu nanti jadi proyek yang memang butuh septic tank itu dikerjakan juga di sini. Sehingga kalau itu jadi satu di sana ini bisa bebas di sini gunakannya. Bisa 1/5-nya, bisa 1/berapanya. Nanti yang sekiannya masuk di biaya langsung. Pompa air ya. Lalu instalasi listrik ya. Kalau pakai genset ya otomatis ini hanya instalasinya saja. Gaji karyawan ya. Seperti project manager masuk di lokasi. Masuk di lapangan. Kebetulan ini tidak dimasukkan, ini masuk di pusat ya. Berarti di pusat terlalu tinggi nanti, jadi di pusat. Nah itu tadi berarti beberapa alternatif ya, ini jumlah ya, beberapa alternatif. Jadi 15% overhead lalu profit ya, sekian persen, ini jumlahnya kan 9,37 ditambah
Ya, anggaran overhead 5,63 ini jumlahnya kan 15 ini. Ya. Ya. Jumlahnya 15. Jadi kalau ngambil 15 ya. Jadi kalau ngambil 15 jumlahnya sekian ya. Lalu overhead ya, proyeksi ya. Ini beberapa bentuk alternatif mana nanti yang akan dipilih itu yang mana. Ya. Itu intinya seperti itu. Atau Anda ingin ngambil ya di sana untuk overhead-nya ada yang jadi overhead-nya nanti Anda lihat dari sisi alternatif tadi ya. Lebih besar atau lebih kecil Anda bebas menentukan di situ. Sehingga alternatif yang paling murah itu yang nanti kita pakai. Ya. Nah, itu dari di overhead tadi ya. Jadi coba Anda pilih beberapa alternatif yang ada ya. Ya. Sehingga itu menjadi satu yang jadi itu asalnya dari sana, jadi dari rekapan yang ada di atasnya tadi ya. Dan itu ada beberapa alternatif pilihan ya. Jadi dan kita memakai yang prosentasenya itu bisa masuk dilihat dari sisi tadi investor ya untuk nilai keuntungannya ya. Jadi investor bisa menerima ya. Kalau itu kita tekan lebih rendah lagi investor lari ya. Itu seperti itu ya. Kalau itu modal sendiri ya. Itu pertimbangannya juga dari ya kelancaran tadi ya. Jadi dari sisi mungkin kemampuan kita itu bisa kita tekan lebih rendah lagi, tidak 9%, misalnya saja bisa 8 atau 7%, yang jelas di atasnya bunga bank ya. Dengan pertimbangan karyawan tetap tercukupi ya. Nah, itu jadi pertimbangan. Sama dengan kalau Anda punya peralatan sendiri dengan sewa ya. Kalau kita nyewa alat itu sudah pasti nilai sewanya per jam sekian ya. Tidak bisa turun, mau dilakukan penekanan lebih rendah lagi malah tidak akan jalan ya. Tapi kalau peralatannya itu milik sendiri ya, itu kita bisa ngatur ya. Kita beli harganya berapa ya. Usia alat itu misalnya saja 5 tahun ya. Tapi dengan kita rawat sebaik mungkin menjadi 6 tahun ya. Sehingga nilai total tadi dibagi 6 ya. Sehingga setiap tahunnya 1/6-nya ya. Nah, 1/6 tadi dibagi lagi dengan setiap tahun itu untuk proyek berapa buah ya. Atau jam alat tadi dipakai berapa jam dibagi per jamnya sekian. Itu tekniknya seperti itu. Jadi kalau nanti beban ke proyek kan nggak sama ya. Jadi beban ke setiap proyek kan nggak sama. Jadi ada yang proyek itu menggunakan alat tadi 10 jam, ada lagi yang menggunakan 20 jam. Ya. Itu kita lihat dari sisi jumlah jam kerja alat tadi. Ya. Itu seperti itu. Jadi Anda coba, Anda pilih ya satu persatu, ya nanti menjadi bagian dari itu. Jadi beberapa alternatif ya. Baik Pak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Sudah paham. Ini yang saya katakan tadi cash flow ya. Jadi cash flow yang Anda bisa melihat pengeluaran misalnya saja di sini ini kan pengeluaran awal proyek ya. Besarnya berapa? Nah, itu tadi saya katakan tadi. Anda hitung ya. Di kegiatan awal tuh butuh jalan kerja ya yang ada di luar lokasi berapa, yang di dalam lokasi berapa. Lalu juga butuh mobilisasi alat, bahan dan tenaga ya. Lalu juga butuh di sana untuk perkantoran di lokasi, butuh juga gudang. Ya. Nah itu dirupiahkan semua sehingga ini menjadi jumlah pengeluaran yang diperlukan untuk mengawali. Ya. Lalu di minggu pertama ya itu ada P. Ya.
di situ berarti sudah memperkerjakan tenaga, sehingga ada upah pekerja setiap kita bayar hari Sabtu itu di sini P ini. P ini setiap minggu pasti kita siapkan untuk pengeluaran tadi. Masalah besarannya bisa sedikit, bisa banyak tergantung dari tingkat penggunaan tenaga dan produktivitas yang didapat. Terus juga ada D, ya. D itu suku cadang, ya, suku cadang dan ya, bahan bakar, ya. Jadi suku cadang dan bahan bakar yang ada di atau diperlukan di lapangan, ya. Nah, itu di situ. Terus di sini ada E, ya, akomodasi lapangan. Jadi yang dimaksud akomodasi lapangan itu seperti kebutuhan karyawan. Jadi akomodasi lapangan itu kebutuhan yang diperlukan di lapangan, ya, seperti misalnya saja untuk ya, air bersih dan yang lain, ya, yang diperlukan di situ. Jadi itu atau mungkin konsumsinya karyawan lapangan, ya, itu kita rancang dikeluarkan di minggu genap, misalnya saja 2, 4, ya, 6, ya. Jadi tidak setiap minggu. Ya boleh setiap minggu Anda rinci boleh, tapi terlalu rumit, ya. Jadi kita harus pandai-pandai mendistribusikan setiap minggu itu kalau bisa, ya, bisa merata, ya. Jadi jangan sampai cuma ada di minggu keempat, ya, P minggu keempat, ya, upah pekerja, lalu B, ya, B itu gaji karyawan lapangan minggu keempat, ya, akomodasi minggu keempat, lalu D, ya, suku cadang minggu keempat, ya. Lalu ada lagi yang lain, ya, itu berarti di minggu ini terlalu berat, ya, terlalu berat. Terus di sini ada pembayaran supplier yang jatuh tempo, itu C, ya, diperkirakan minggu ke-6, ya. Jadi semua bahan yang dipakai dari minggu awal sampai minggu ke-5, ya, dibayar minggu ke-6. Ya. Nanti bahan yang dikirim di minggu ke-6 sampai ke-10 dibayar minggu ke-11, terus rutin seperti itu. Sehingga kita mempersiapkan itu di tahap tadi. Nah, itu di cash flow Anda harus paham seperti itu. Nah, pemasukan kalau itu pakai termin, ya, termin pertama dicapai pada minggu ke-7. Berarti semua pengeluaran di depan di sini itu modal awal yang harus kita siapkan. Jadi itu modal awal yang harus kita siapkan itu di sini minggu pertama. Jumlah total di sini belum tentu 20%, ya. Bisa lebih besar, ya, bisa juga lebih kecil. Ya. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Ya. Nah, itu yang perlu dicermati di situ, sehingga tolong nanti di dalam pembuatan. Ya. Ya. Nah, itu yang perlu Anda cermati. Jadi untuk mendalami materi ini tadi yang pertama tugas, ya, tadi, ya, yang sistem pembayaran, ya, ya, berdasarkan waktu, ya, dan uang muka tadi Anda diskusikan, ya. Terus yang kedua yaitu prosedur pembayaran supplier, ya, Anda tinggal dari sisi, ya, tadi faktor risiko, ya, jadi faktor risiko yang ada. 3. Pertemuan keempat, di mana tadi? Ini yang kemarin, ya, itu coba Anda diskusikan, ya. Lalu Anda buat flowchart-nya seperti apa. Jadi di sini ada 8 bulan, jadi berdasarkan waktu, ya,
8 bulan ya, dan uang mukanya 20% ya. Lalu cara pengembaliannya seperti apa ya. Lalu bentuk flowchart-nya seperti apa ya. Bebas ya. Jadi yang penting berdasarkan waktu, lalu ada uang muka ya, lalu bentuk flowchart-nya seperti apa untuk ya pembayarannya ya. Jadi pakai 8 bulan ya. Jadi supaya Anda bisa melihat hasil logika tadi, capaian tadi. Itu silakan Anda coba diskusikan. Terus yang kedua dari dana kerja tadi. Jadi sistem pembayaran supplier ya. Sistem pembayaran supplier yang jatuh tempo ya. Jadi apa dibayar di lapangan ya atau dibayar di lokasi di cabang ya, mana yang lebih menguntungkan, plus minusnya ada di mana, lalu langkah-langkah apa yang harus Anda lakukan kalau Anda sebagai project manager. Nah, itu silahkan Anda diskusikan, nanti minggu depan kita bahas lagi ya, bisa sampai ke ya tadi ya, yang dikaitkan dengan ya pengajuan dana kerja mingguan. Saya kira hari ini saya cukupkan ya, kita lanjutkan minggu depan ya dengan pertimbangan seperti tadi ya. Jadi ya ada bahan diskusi. Pertama adalah ya, gabungan pembayaran uang muka dengan berdasarkan waktu ya. Yang kedua ya itu dikaitkan dengan ya, jadi yang kedua tadi dikaitkan dengan ya, pembayaran supplier ya, pembayaran supplier di lapangan dan di cabang ya. Kalau Anda sebagai project manager, kalau di lapangan kegiatan apa yang harus Anda lakukan, kalau di cabang langkah apa juga yang harus Anda lakukan ya. Ya, saya kira itu hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.